46. Bukan 64. Bukan. 46. 17 Pak. Sisanya? Iya. Iya lagi. Sisanya iya kali ya. 17 sebelumnya gitu loh. Oh, 17, iya. masih 17 tahun sekarang gitu. Jadi loh. Mbak Puri asal dari kota mana? Palembang. Palembang. Enggak tinggal di Palembang kan? Enggak. Aku Tinggal di di- BSD. Hah? BSD. BSD Bintaro Sonoan dikit. BSD benar BSD. Iya. Oh iya. Bumi Serpong Damai gitu. Iya kan, bener kan? Bintaro Sonoan dikit. Iya gitu. Bumi Serpong Damai. Iya. Udah lama Mbak tinggal di Serpong? Kalau di BSD-nya di kotanya dari 2004. Oke. Terus aku pindah lagi ke Aztec di belakang perkantoran Polres Polsek yang sekarang Aztec ya, tahu. strategis lah di situ. Ya itu di situ udah dari tahun 2012 sampai Iya. sekarang. Oke, by the way, Mbak Puri tahu RDAY dari mana? Yang pasti dari TikTok. Warga TikTok nih? Yes. Wow. Dari TikTok, tapi ya awalnya kan nggak begitu ini, saya ngeliat Ya, Mas cuma Regi gitu, cuplikan-cuplikan cuplikan doang. gitu doang kan. Ya nggak tahu tiba-tiba tuh ya memang saya punya hajat gitu kan. Nah saya tanya, iseng dia saya sama temen, ternyata teman saya udah pernah kesini. Dia udah duluan kesini. Cuman kan saya kan masih apa sih gitu kan, belum tahu. belum gitu. nyimak Belum nih. nyimak tuh kan, ngeliat Mas Regi apa sih, udahlah gitu, tetep ya Pak Haji gitu. Nah gara-gara itu tadi ya, itu kan semua panggilan Allah ya, gitu loh kan saya bilang kan. Yang saya tadi saya ceritakan, malah karena saya ada hajat, alhamdulillah saya ditolong, ada beberapa lah yang punya pesantren datang ke rumah saya, suwun ke rumah saya, maksudnya membantu saya. Tapi nggak tahu hati kecil saya itu kenapa saya ketarik ke sini gitu loh. Seharusnya gitu ya? seharusnya kan saya ke sana dong gitu Betul, loh. betul. Yang punya pesantren, orang juga pada susah ketemu beliau gitu loh. Seharusnya saya yang ke sana gitu, suwun gitu. Iya. Sampai detik ini saya sangat berterima kasih sama beliau, suka ini. Tapi kenapa saya ketarik ke sini? Nah, awal ceritanya nih, boleh nih ceritanya. Taruh. Tahu dari TikTok baru lari ke YouTube. Ya ke YouTube ya. Oke. Itu kapan? Agustus. Hah? Agustus. Bulan lalu? Iya. Berarti baru sekitar sebulanan. Belum ya, kalau besok sampai tanggal 27 pas sebulan. Ini hari ini nih tanggal 26 September nih. Nah, besok Kan hari Selasa nih. nah, hari Rabu pas saya sebulan di sini. Tahu TikTok dan tahunya YouTube. 27 Agustus ketemu 27 September. Yes. Wow. Sebulan persis. Betul. Oke. Nah, gimana ceritanya Mbak Puri? Coba diceritakan. Ya, ceritanya itu tadi. Bentar Mbak. Sebelum cerita lebih lanjut, coba guys subscribe dong gitu. Guys, subscribe Subrek. subrek. Kalau nggak subrek, Apa subrek? bilang aja kalau nggak subrek, Kalau nggak subrek, hajatnya nggak terkabul. nah lo. Jangan nggak terkabul lah, lemot aja gitu. Lemot gitu ya, udah lemot. Kalau nggak terkabul kesian. Iya gitu lemot ya. kan lemot berarti aja ya. lama, tapi kalau subrek cepet. Subrek cepet, jadi langsung terkabul. Nah, Siap. oke, lanjut cerita Mbak, gimana? Jadi ya awalnya itu teman saya menawarkan Pada suatu hari. pada satu hari itu pas tanggal 27 lah, itu nggak tahu tiba-tiba aja, tidak ada niat, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, gara-gara ya saya punya hajat itu. Jadi saya cerita sama teman saya sore itu jam 5 nggak salah. Iya. Udah katanya, kamu kapan mau berangkat? Sekarang. Tapi saya nggak punya ini untuk bensin. Saya bilang, saya jujur gitu kan. Ada duit 200. Saya tanya di situ, belum, saya pikir lewat tolnya, lewat apanya gitu. Saya kan butuh transport gitu, kata teman. Enggak, lewat Parung aja segala macam. Udah kamu cari aja deh. Itu Allah semua bantu. Itu jalannya Allah gitu kan. Akhirnya saya dapat, saya modal nekat Mas Regi. Jam 5:30 saya dari rumah jalan. Setengah 6 apa nih? Sore. Terus Jalan ke sini. iya. Nggak naik kendaraan. Maksudnya bawa kendaraan. Jadi bawa kendaraan tapi dalam hati ya kan tadi saya bilang modal nekat kan, bonek gitu, bonek nekat kan. Bondo nekat. Bondo nekat. Saya kan nggak tahu jalan sini mana. Iya. Nah, Kan akhirnya- ada map. Ya itu dengan map kan kayak nggak, jalannya diputer-puter awal dari BSC. Oh, iya. Puter kan. Nah, tiba nyampe sini jam berapa? Jam 7:30. Nah kan yang saya pertama ketemu Mas Regi, ingat nggak dulu kita duduk di situ? Aduh. Lupa. Itu nah terus dalam hati nih ngomong, ya Allah saya pasti ketemu Pak Haji. Ya Allah saya pasti ketemu, pasti. Saya udah yakin. Alhamdulillah pertama kali saya kesini langsung duduk paling depan. Langsung ketemu. Langsung. Oke. Tuh. Itu waktu pertama kali sini pakai kerudung merah, pakai baju merah nggak?
Lupa aku juga. Lupa. Soalnya untuk malam ini kerudung merah, baju merah jangan sampai lolos ya kan. Oh gitu ya? Oh gitu. Ah, ya iya. kan? Yaudah, singkat cerita jadinya Mbak nyampe lah di sini dan bertemu dengan Pak Haji di tanggal 27 Agustus Iya. malam. Nah terus kan langsung ada peserta lain lagi kan penuh tuh. Wah. Saya katanya privat lagi di bawah besok pagi. Karena saya nekat, saya ikut di bawah. Tapi kan bawah? yang privat di ruangan itu dulu. Oh, yang waktu itu ya hari Sabtu atau Hari apa itu? Ya pokoknya, oh itu ada buat situ tuh. Iya kan mas Yang Regi. harusnya jam berapa, jadi baru mulai jam berapa? Iya, Karena Pak Haji ada tiba-tiba ada kedatangan tamu. Iya itu tamu itulah. Iya, Saya iya, pertama iya. kali itu kan Mas Regi bilang, kan Kang Nur bilang ini yang punya apa? Nomor. Saya kan nggak punya, gitu kan. Akhirnya Bang Regi kan akhirnya kita masuk ke dalam. Kan Bang Nur bilang, Bu ini yang punya nomor. Waduh, berarti saya nggak bisa dong, gitu kan. Tapi saya yakin pasti saya bisa ketemu Pak Haji. Saya pasti bisa. Saya selalu bilang begitu. Padahal nggak punya nomor tuh. Saya punya nomor. Nah, Bang Regi yang bantu saya. Udah Bu Puri, duduk di situ. Udah duduk, saya dapat nomor 1 lagi. Selalu nomor 1 saya. Bentar. Kok bisa nggak punya nomor masuk? Saya nggak mungkin masukin nih. Ya masuk saya. Soalnya yang masuk sini yang, Bu, Ibu nomor mana? Ini nomornya. Ini nomornya, oke. Kok bisa masuk ini? Ya nggak tahu tiba-tiba saya. Wah, ini kayaknya bantuan jin nih, yakin nih. Bantuan jin nih. Bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya? Iya dong. Wah, salah berarti. Ya itu tadi ya dengan ya kegigihan saya kesini udah 5 kali. Ini yang kelima. Ini yang sebentar. Saya kalau kesini selalu bawa orang. Yang orang yang tadi nggak percaya jadi percaya. Jadi gitu. Jadi ini yang kelima sekarang. Ini yang kelima. Iya. Berarti dulu pertama kali sama orang atau sendiri? Sendiri, modal nekat sendiri saya. Setelah subuh saya cerita sama keluarga saya ini ikut. Waduh, berarti manjur juga nih obrolannya nih. Maksudnya kok bisa ya orang yakin gitu ya? Terus sekarang sebenarnya kalau saya janji sama orang ada beberapa pengacara mau bareng, ada juga beberapa notaris pada mau bareng saya. Saya bilang nanti gitu. Iya. Karena mereka percaya, karena saya kasih tahu. Saya 2 minggu alhamdulillah dapat dana cair, saya bilang. Kobul. Nah, oke. Sebelum Mbak tahu RDA-nya tanggal 27 langsung datang? Belum? Enggak. Beberapa hari kemudian. Enggak, aku langsung. Di hari itu tahu langsung datang. Kalau sebelumnya ya, tapi aku belum datang. Tapi aku memastikan dulu di mana nih tempatnya ini gitu. Oh, cek ombak dulu. Ya, dicek dulu. Tapi kan kata temanku, saya udah pernah, malah saya diarahin. Nanti mobil kamu naik ke atas ya, katanya. Jangan dibawa. Oh iya, saya ke atas gitu kan. Ya, karena tadi modal nekat dalam hati dan perjalanan. Ya Allah, pasti saya ketemu Pak Haji, gitu. Oh, berarti tahu TikTok, tahu RDAY-nya itu sebelum tanggal 27 Agustus. Sebelum. Cuman ya itu tadi saya bilang sebelumnya itu beberapa hari doang, nggak lama. Oh, nggak lama. Nggak. Itu udah mulai praktekin bangun jam 00 atau belum? Belum. Sama sekali? Belum. Berarti datang dulu? Datang dulu. Oke. Setelah dikasih tahu, karena sekarang mau yang jelas, ya kan. Setelah pulang, baru saya lakukan. Praktekin. Nah, praktekin apa aja nih yang udah Mbak Puri praktekin nih, kasih paham nih penontonnya biar pada masuk UGD. Coba. Jadi yang saya lakukan, pertama keyakinan dulu, harus yakin. Itu udah pasti dong. Pasti, karena terkadang ada juga yang dari sini masih belum melakukan. Maksudnya? Belum melakukan mandi. Ada yang Oh, udah kesini. Tapi dia masih agak ragu, namanya manusia ya. Oh iya, betul. Gitu. Jadi kalau saya udah nekat. Apapun ya memang kita dengan ajarannya Pak Haji, ya mungkin ada yang kata orang, apaan ilmu yang begini yang seperti itu, ya itu terserah urusannya dia ya. Kalau saya yakin, kalau saya udah yakin tinggi ya gitu. Jadi yang saya lakukan ya, Bang Regi ya. Bentar. Saking yakinnya, ibaratnya kalau Pak Haji suruh nyemplung ke jurang, nyemplung loh.
Ya kita lihat dulu deh. Enggak, peribahasanya. Oh iya, gitu. kalau memang kayak gitu karena apa? Kita lihat yang kita udah ngalamin. Iya. Kita udah dapat, kecuali kita nggak dapat gitu kan. Ada kan orang yang namanya orang yang iri itu pasti ada, yang dia tidak berhasil juga ada. Oh iya, betul. Jadi kita kan kenapa kita ini kan segala sesuatunya itu kan hati. Betul. Itu kan Allah yang memanggil. Bener. Kan kata Kang Regi kan, Bang Regi. Kalau kita kesini sama pada saat saya nyampe di depan gapura depan itu, saya kan nanya, ada bapak-bapak, jadi 2 orang dia itu dari Jawa. Dia bilang, ibu boleh nggak kami numpang ke dalam? Oh boleh. Ternyata yang satu enggak, yang satu mau numpang ke dalam. Katanya dia udah nginep sini 3 hari belum ketemu Pak Haji. Saya juga nggak tahu gitu, tapi saya mau ketemu Pak Haji. Tapi kalau saya udah nekat, saya pasti ketemu. Jadi kan saya pasti ketemu. Ternyata alhamdulillah selalu staf seksi ini saya duduk paling depan. Yang modalnya itu tadi yakin dan percaya gitu loh. Bisa begitu ya? Ya saya juga nggak tahu, itu jalannya Allah semua. Wow. Gitu loh. Iya. Makanya kan saya kayak sekarang, alhamdulillah saya sudah tenang. Walaupun ya saya ada hajat ekstrim, saya ada yang harus saya hajat apa anugerah? Anugerah gitu. Iya. Kemarin sempat ada hajat ekstrim lah, saya udah transfer gitu kan. Nah jadi itu tadi dengan saya alhamdulillah bergabung di sini, ya saya lebih tenang gitu. Oke. Berarti Mbak udah mulai praktekin bangun jam 00 setelah datang dari sini. Ya. Jadi saya cara mengaturnya itu begini, Kang Regi. Jadi supaya saya Taruh. Bangun jam 00. Ya. Terus apa lagi? Saya bangun jam 00 kan senyum 41 kali 20 menit 20 detik lah ya senyum kan. Terus senyumnya kemana? Saya kadang ngadep ke tembok, kadang ngelihat ke anak, kadang kemana aja, yang penting senyum saya. Pernah nggak ngeliat ke cermin gitu? Belum pernah. Oh. Terus saya sebelum turun saya berdoa sama yang di atas. Alhamdulillah ya Allah saya dikasih umur panjang. Alhamdulillah ya Allah saya dikasih ucap syukur ya gitu kan. Saya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang berlimpah ruah bersama suami dan anak-anak. Iya. Gitu kan? Ya alhamdulillah setiap bulan saya dapat 10 miliar. Kan kayak gitu kan. Hasilnya ya udah, setelah itu ya udah saya langsung mandi pun saya bicara sama air. Sebelum mandi saya minum air putih dulu. Gitu biar fisik kita ya namanya mandi malam. Saya bicara sama air. Daun pandan udah saya masukin 9 lembar. Diikat pakai apa ya? Dibengkat ya. Saya taruh di bak. Saya padahal ya nggak tahu ya. Saya selama saya mandi saya tidak pernah pakai air panas. Saya selalu pakai air dingin. Padahal air di rumah ada, shower tuh ada air panas. Tapi saya lebih senang kan air dingin. Jadi saya bicara sama air, saya mau mandi. Atau ya Allah saya mau mandi gitu kan, bisa kan? Kan nggak boleh berdoa di antara mandi. Masa air, saya bilang air, saya mau mandi. Berikan saya kesehatan, panjang umur. Kan kita bicara sama ini air itu sama aja kan? Kan gitu kan. Ya udah, dengan saya mandi ya senang, saya ceria gitu kan, membawa happy. Nyanyi di kamar mandi? Enggak. Gitu. Udah langsung itu sholat tahajud. Kenapa nggak mandi? Kobul, jebar, kobul. Gitu kan ucapan adalah doa. Betul. Ya kan? Siap, kita lakukan nanti. Jadi setelah itu saya ya sholat tahajud. Tapi kan kalau ada ini kan saya kadang ada beberapa yang saya lakukan buat anak, gitu kan ya. Bukan buat anak, terus apa namanya itu kalau belum sholat hajat ya saya sholat hajat dulu baru tahajud. Nah tahajud kalau saya sekarang 12 rakaat saya lakukan sama 3 witir ya. Nah ini tadi tobat bukan sholat tahajud. Rakaatnya hajat, tobat juga enggak? Kalau tobat saya sebelum habis sholat isya. Oh langsung gitu. Jadi saya ngaturnya biar sayanya badannya agak fisiknya agak ini karena kan ngaji ini kan lama gitu kan. Kalau pertama-tama saya masih ngajinya masih 4 ini ya. Guys agak ngantuk, sorry guys, ini soalnya jam 1.48, 1.49 sekarang. Iya ini udah ngantuk. Testimoni dini hari guys, aku belum tidur dari dulu nih ya kan. Nah tuh. Terus akhirnya saya punya trik supaya saya bisa 12 jus. Gimana tuh? Saya minum kopi pahit, tapi bukan kopi gula.
Tanpa gula. Tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Kopi tanpa gula. Pahit. Jadi pahit. Jadi kopi yang tanpa gula. Terus kalau cara saya Al-Quran saya buka dari juz 1 sampai ke juz 12. Jadi pada saat nanti saya selesai ini saya udah tahu. Oh, tinggal ini. Alhamdulillah sekarang saya ngaji itu sampai 12 juz terus. Wow. Alhamdulillah. Jadi Sebentar. Teropong dulu nih, keker dulu nih. Ada nggak nih penonton yang baru sejus 2 juz ngeluh ya kan? Ngeluh susah, terus ngeluh ngantuk. Oh nggak ada, aman. Alhamdulillah. Oh aman. Terus Mbak. Ya jadi ya 12 begitu. juz tuh. Iya. Nyampe tuh dari jam 00, ibaratnya dari jam 00 sampai jam matahari terbit. Kadang sampai jam 4 selesai. Udah beres. Saya jam 1 udah mulai start. Metodenya gimana? Coba kasih paham para penonton yang ada nggak sih? Oh ada dua orang nih yang masih baru sampai 8 juz. Kasih paham biar sampai 12 juz. Gimana cara bacanya? Cara bacanya itu kan kita kan benar-benar bukan kita kayak baca apa ya, kita benar ini, tapi jadi dengan cara gini. Kadang kan lagi ngaji, kita tuh kan suka apa ya, pusing. Kadang suka berat. Setan itu kan. Setan itu. Akhirnya saya punya dikasih ajaran dari RDIY. Pakaian dalam saya, ini saya. Ciput. Ini saya apa? CD. Saya ikat di leher saya. Oke. Akhirnya saya seperti robot, jalan bacanya tuh cepat gitu. Gimana? Contoh baca Al-Fatihah bagaimana? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu bersuara atau tidak? Enggak lah, kalau malam-malam kan dalam hati? Ya, baca, tapi pelan gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu aja gitu. Ngebut? Ya agak cepat, tapi kita punya trik sendiri gitu loh. Jadi yang penting niat kita kan, Allah kan tahu, ya kan? Berarti Mbak baca Qurannya tergolong lancar ya? Jadi gini, saya kan nanya sama beberapa ulama sebelumnya kan, kalau baca Al-Quran secara tulisan Arab itu udah biasa, memang harus begitu kita kan. Terus saya tanya, kalau misalkan baca Al-Quran pakai Latin boleh tidak? Saya tanya gitu kan, boleh, dia bilang kan. Nah jadi kalau baca Al-Quran pakai tulis Arab itu kan lama, wajar kalau yang masih sampai 2 juz 3 juz gitu kan. Tapi saya lakukan sekarang adalah pakai Latin. Oh, gitu. Latino. Jadi Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Jadi kan cepet gitu kan? Oh, kayak baca Yasin. Yasin kan ada Latinnya tuh. Ada juga. Nah, Yasin. Jadi kalau memang kita salah ya. Intinya mah kita baca aja ya. Panjang-pendeknya nanti dulu ya. Ya gitu loh. Intinya kita kan bacanya kan yang penting baca Quran. Kalau baca yang kayak gitu ya lama lah gitu kan. Makhraj tajwidnya ya setidaknya adalah yang kita untuk sementara intinya tuh kan Pak Haji nyuruhnya 12 juz gitu ya. Maksa gitu. Iya gitu kan. Jadi kalau mau kayak tajwid yang lama ya nggak nyampe. Berarti Mbak beli Quran yang ada Latinnya? Ada. Jadi saya tuh Al-Quran tebel. Jadi di sebelah artinya di atasnya Al-Quran Arab, di bawahnya Latin. Oke. Jadi cara saya, juz pertama saya buka, saya sampai 12 juz, saya tutup kan, berarti udah selesai. Besok malam saya lanjutkan lagi kan. Nah saya buka lagi, besok udah nyampe 13, 14. Jadi ada tanda, ada apa namanya itu, ada apa tanda itu loh, kain itu loh, kain yang biasanya kan. Nah udah ditandain, oh udah sampai sini. Jadi kita tuh udah tahu gitu, jadi nggak ngacak gitu loh, jadi benar-benar terarah gitu loh, seperti itu. Trik yang sangat bagus, tolong diikuti ya. Kalau mau bisa 12 juz, Insya Allah pasti bisa. Pasti. Kalau nekat, kalau nggak nekat ya beda. Betul. Karena kenapa? Setan itu kalau kita di tengah-tengah ngantuk berat, saya ngakui gitu kan. Tapi itu tadi kita nekat, kita yakin pasti selesai lewat itu semua. Oke. Begitu menjelang azan subuh udah standby di sejadah. Udah mulai. Qobliyah, lanjut wajib, fardunya, lanjut lagi baca Quran. Apa udah stop? Oh udah selesai sebelum azan subuh? Iya. Wow. Terkadang saya setelah itu mungkin saya baca mujiyah. Apa tuh? Sholawat mujiyah. Sholawat mujiyah. Iya. Saya baca. Bukan sholawat Jibril? Sholawat Jibril setiap hari. Oh. Saya kadang kalau sebelum ketemu Pak Haji, saya baca sholawat Jibril itu 16.000, terus saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu 5.000. Salawat Nabi saya baca 5.000.
Wah, ini Sekarang sih ajarannya Pak Haji, alhamdulillah, jadi saya atur dibagi gitu loh. Dan saya yang pasti ya buat yang nonton TikTok jangan tinggalkan nonton YouTube jangan tinggalkan soal bacaan sholawat waqiah. Ya. Saya sholawat waqiah. Iya. Gimana tuh sholawat waqiah? Itu sholawat waqiah itu kita baca kalau habis sholat sholat tahajud sebenarnya 3 kali. Terus kalau habis sholat asar 14 kali. Surat waqiah. Surat waqiah. Surat waqiah itu jangan ditinggalkan. Karena surat waqiah itu gimana pun kita tidak akan dimiskin-miskinkan lah. Kin. Saya ngerasain. Saya pernah, Mas Regi. Kenapa? Itu mujizat bener. Sebelum saya di DIY itu saya pernah. Kenapa saya makin yakin saya di sini? Saya tuh pernah ada ada masalah, ya kan? Anugerah. Ya, anugerah lah. Saya kasih yang nggak usah disebut instansinya ya. Jadi saya tuh di rekening saya itu cuma ada 300.000 rupiah. Ya, saya keluarkan, saya tarik dari ATM. Pada saat saya ke instansi sana, ya biasa ada yang diobrolin. Ini mereka belum makan, mereka bilang mau makan. Aduh, kok nggak enak saya. Saya bilang kamar mandi mana? Saya bilang ada Bu di sana. Saya ditunjukin 300 itu Mas Regi. Saya masukin dalam amplop. Saya lagi masuk ke ruangan. Ini buat makan dah. Saya bilang gitu kan. Dia bawa rombongan. Ibu nggak makan? Enggak. Tadi mereka nggak mau terima. Nggak apa-apa. Nanti jam berapa lagi saya di ini? Jam 1 ya. Saya masuk lagi ya. Terus dalam hati ngomong, ya Allah, saya sekarang nggak ada dana. Saya pasrah sama Allah. Saya yakin pasti Allah akan bantu saya. Tahu dalam jangka 2 jam, teman langsung bilang, Pur, saya transfer kamu ya 450.000. Coba langsung itu dalam rangka apa tuh? Jadi ya nggak tahu, tiba-tiba aja tuh. Terus ada lagi kejadian dalam jangka 1 jam 2 jam saya bisa dapat dana 5 juta karena untuk urusan sama orang malam itu loh. Itu tadi yang saya lakukan ya tadi, karena saya juga di sini jadi makin yakin saya. Apapun yang diajarin Pak Haji itu, apalagi yang soal tahajud. Tahajud emang bener, kita minta dimanapun tetap Allah pasti akan bantu. Jadi kalau ada yang berbicara seperti apa, ya itu terserah pribadi orang itu sendiri ya. Karena saya diajari Pak, jujur ya Mas, selama saya ngaji, yang namanya saya hatam, itu baru sekarang. Oh, jadi selama ini belum pernah hatam? Belum, paling ya sampai berapa juz berapa gitu. Sekarang karena ada nekat, hatam ya udah 5 kali. Seumur 46 belum ngerasain namanya hatam? Belum. Wow. Dengan mujizatnya Allah semua nih saya. The power of RDAY. Oh, jadi yang namanya sholat qobliyah ya udah harus habis sholat subuh ya. Tapi yang lain-lain tuh ya biasa. Sekarang udah kayak nggak tahu lah, kayak ada yang ngarahin gitu. Iya. Saya makasih sama Pak Haji, DIY dan semua timnya mensupport. Jadi saya juga makin sering ya suka kesini gitu loh. Jadi apa? Karena apa? Kita saling bantu-membantu lah ya kan gitu kan. Karena mujizatnya Allah, apalagi anak yatim. Saya selalu berdoa sekarang, semoga saya bisa ikut umroh bareng anak yatim nanti bersama keluarga. Doanya semoga berarti 2 tahun lagi lah. Pasti tahun ini. Bukan semoga ya. Doa saya pasti saya bisa umroh bareng anak yatim. Intinya Mbak ini sangat luar biasa. Dari jam 00 sampai matahari terbit, sebelum sholat subuh 12 juz tercapai. Ditambah lagi amalan-amalan sholawat-sholawatnya dan sebagainya yang alhamdulillah juga dimainkan. Benar-benar membuat takjub Allah lewat ibadah ekstrim. Ya. Sedekah ekstrim sudahkah? Sudah kemarin. On the way. Ya, kemarin sudah saya transfer. Oke, artinya kiri dimainkan, kanan dilakukan ya kan? Ya. Benar-benar berusaha cari mukanya Allah banget nih. Betul. Ya kan? Pasrah hidupnya. Iya. Oke, sekarang kita mulai ke
apa yang sudah terkabul? Yang kecil-kecil selain 450.000 tring masuk, selain yang 5 juta tring masuk. Mobil saya bisa saya ambil. Emang tuh mobil kenapa? Sempet saya titipkan sama kakak. Titipkan ke kakak dalam artian gue butuh duit nih mobil gue? Enggak. Gimana sih? Awalnya saya sama rentenir jujur aja. Awalnya? Iya. Terus dengan pakai ya itu tadi bunga mereka ya. Akhirnya kakak. Sebentar Mbak, saya penasaran deh. Rentenir itu seperti apa sih Mbak? Datang kemana sih? Ke seseorang ya. Atau ke Seseorang. sejenis koperasi yang enggak, seseorang. kedok-kedok? Seseorang. Itu emang dia murni rentenir? Betul. Jadi lintah darat? Ya dia ya teman juga lah ya. Jadi dia memang dia mainnya begitu. Oh, bisnisnya dia. Ya, jadi misalkan dia kasih kita pinjaman berapa gitu kan, kemarin itu misalkan butuhnya berapa? Waktu itu 30 juta. Ya, dengan 10% setiap bunga ya. Setiap bulan Ya. 3 juta, balikinnya 33 juta setiap bulan. Selama berapa bulan kita belum ketebus, ya itu kita bayar. Oke, artinya kalau kita 5 bulan ya itulah dikalikan 3 dikali 5. Terus mobil kita ditahan. Bentar, pinjam 30 juta Ya. Balikinnya Ya, selagi kita belum bisa balik pokok, kita bayar bunga. 3 juta kasih ke dia. Iya, setiap bulan. 3 juta kasih ke dia. Iya. 3 juta kasih ke dia. Iya. 5 bulan 15 juta. Iya. Mbak mau berapa bulan? Hampir setahun lebih ya. Itu. Setahun lebih. Perkara 30 juta. Iya. Tiap bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Iya. Besok gua mau buka rentenir dah, ya kan? Kagak usah gede-gede dah. 9,9% aja. Nah, Boleh nggak tuh kira-kira? Boleh lah. betul, terserah dia kan. Nah, saya terselamatkan ya itu tadi. Saya alhamdulillah akhirnya kan saya nggak punya kendaraan. Mobil beserta BPKB, enggak, mobil doang. Apa gue? Mobil sama STNK Oh, ditahan. BPKB di STNK ditahan, ya kan? BPKB masih di leasing. Oh, mobil kreditan. Mobil kreditan, ya kan? Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bisa kembali. Udah alhamdulillah kembali dengan bantuan semua ini. Ilmu RDI ya? Yap. Coba cerita Mbak, gimana bisa kembalinya itu? Biar penonton nih pada masuk UGD. Iya itu, dengan saya dapat dana 3,5, saya langsung tarik mobil di kakak. Kakak memang dia nggak mau kita, kebetulan dia ada rezeki, dia juga diambil lah, ditebus lah mobil itu. 3,5 apa nih? 350 juta. Oke. Ya dalam jangka 2 minggu, alhamdulillah dapat dana 350 juta. Berarti Mbak ada bisnis? Apa ada usaha atau ada nipu Ya. apa gimana? Enggak, ada kebetulan dari kemarin yang cerita gini. Mobil kan di kakak, ya kan? Saya bilang dari RDI, saya bilang dari RDI aja. Mobil apa Mbak? Alphard bulan? Oh kan, biasa aja gitu kan. Ayla? Avanza. Oh, Avanza, oke. Terus saya bilang sama kakak, pulang dari RDI kan, saya bilang, mobil ini bulan ini saya tebus. Pasti saya tebus. Tapi saya nggak punya apa-apa, padahal kosong. Ucapan Adalah doa. Ternyata dalam jarak seminggu dah. Dia langsung bilang, langsung temen bilang, kamu ada suami, kebetulan suami saya pensiun. Jadi kita nggak ada pikiran macam-macam lah, nggak ada bayangan apa-apa gitu. Suami ada apa pur? SK ada, ya udah coba ajukan, langsung ACC paling tinggi. Alhamdulillah gitu kan. Teman saya malah dia di DPR dia kasih, kalau saya enggak, ke bank aja yang ringan. Makanya sekarang udah dapat, lagi berupaya lagi dengan ilmu dia aja biar itu cepat kembali lagi, duit kan udah balik. Easy lah. Oke. Easy tuh. Pasti bisa. Ya, Cimen itu kan. Cang cimen lah. Nah, itu semua itu dengan keyakinan kan tadi kan saya bilang alhamdulillah mobil bisa ketebus, urusan lain bisa ketebus semua, alhamdulillah. Setika lancar. Alhamdulillah gitu kan. Walaupun masih ada yang gedenya ya kan. Yang kecil-kecil setidaknya udah membantu lah kita kan. Iya. Gitu.
Makanya kan saya ngikutin yang kata Pak Haji, Pak Bambang 2,8 ya kan, tanpa nyicil, tanpa bayar gitu kan. Ada yang ini aset-aset kembali. Nah itu yang saya akan lakukan terus. Yang penting yakin aja kita. Iya. Gitu. Jadi kira-kira apa lagi nih cerita-cerita yang mengerikan? Yang mengerikan, saya pernah coba yang pakai ini mulut ya, manut tutut ya gitu ya. Oh, dicolek. Colek gitu kan. Saya mau coba. Saya coba doang. Padahal isengnya aja saya coba gitu kan. Mbak nyolek sendiri ke mulut? Iya. Bagaimana dong? Jadi gini, saya pertama lewat telepon. Saya menguji tuh, orang itu udah langganan saya. Saya bilang ke dia, kebetulan dia jual beli elektronik gitu. Saya mau coba aja. Saya ambil ini ya, barang ini ya. Janganlah Bu, begini ya. Salah satu lah saya coba. Giliran pas saya datang ke sana, Ibu mau apa? Udah silakan saya. Nggak jadi. Ternyata dengan begitu yang tadi telepon dia nggak ini. Pas ketemu saya, udah mau ambil aja. Nggak jadi. Saya cuma mancing gitu doang. Padahal ternyata alhamdulillah coleknya tuh langsung manjur. Iya. Pas saya cuma coba aja. Itu langsung gitu loh. Langsung tuh. Regi langsung gitu. Makanya sakingnya sangat saya percaya sekali. Coba Bu, colek Regi tajir bisa itu kaya raya. Bisa itu bermanfaat. Coba tes. Ya aku doain Regi. Nggak colek. Ada lagi. Coba colek sekarang biar penonton percaya nih. Colek ya, tajir melintir gitu kan, manut katut gitu, transfer ya gitu aja. Oh, coleknya di luar doang, nggak dimasukin? Ya masukin lah. Coba tes nih biar penonton percaya nih. Canda ya penonton nih serius-serius banget sih. Iya lah. Gue ngantuk nih, gue lagi ngibur diri gue sendiri nih, soalnya udah jam setengah berapa nih? 1:30. Mana ada jam 2:06. Nah terus ada lagi yang lucu. Apa itu? Instansi lagi, ya nantilah kalau itu sampai orang itu giliran laporan saya nggak digubris, nggak disenggol, giliran laporan Bu Puri langsung aja. Apa yang membuat Bu Puri laporannya langsung aja? Colek? Itu tadi. Itu langsung aja. Itu pas colek beneran ke bibir sendiri? Bibir sendiri lah. Rasanya kayak gimana? Terus ada anak. Anak kenapa itu anak? Anak saya suruh pakai celana dalam kebalik. Anaknya cowok cewek? Cowok. Umur? Kelas 2 SMA sekarang. Berapa ya? 16 ya? 17. Itu anak ngerti, dia masalah agama ada paham ya. Saya suruh, kamu sholat tahajud celana dikebalikin. Apa kata dia? Hadis dari mana itu? Anak saya ngomong begitu. Bunda, hadis dari mana? Oh ya sudah, saya diam aja. Saya nggak mau. Akhirnya saya ilmunya Pak Haji ikutin. Colek, mulutnya ini langsung besok pakai celana dalamnya. Iya, udah pakai, dibalikin celana. Iya, udah ikut. Alhamdulillah, banyak yang saya lakukan alhamdulillah berhasil. Aduh, bahaya nih. Makanya kata Pak Haji nekat. Para anak-anak kalau nonton video ini, dia kabur langsung ya kan. Hati-hati ya tapi nggak ada milenial yang nonton nih, rata-rata ada luasa semua nih, usia-usia senja semua nih. Jarang banget nih anak milenial nonton RDAY nih. Katanya ilmu sesat, ilmu apaan nih? Dibegituin segala rupa lah, kontol gede dengan kedel apa. Ada lagi nggak? Aduh, ini bahaya banget ini bener nih. Testimoninya si hobi terkabul ini. Amin. Terus ya itu. Terus sampai papa saya sekarang ngejalanin dia kena stroke. Lalu dari sekarang lagi proses, dia pasti sembuh. Gitu kan. Kena stroke jadi pakai gentong. Bukan, pakai apa namanya itu kan ada di Sumatera. Pakai belut ya. Oh, belut. Nah, itu sekarang lagi dikerjain. Nah, itu. Saya yakin pasti papa saya sembuh. Ya yang penting ijab terus aja gitu. Karena gini, keyakinan kita udah bulat nih, dibantu lagi dorongan anak yatim nih. Betul. Kira-kira cepet tuh? Makin kabul. Ya kan? Makin. Jadi buat orang yang keyakinannya masih separoh, seperempat ya kan, ya seon ya kan,
Nah, bantuan anak yatim tuh biar kabul. Betul. Tapi buat keyakinan yang udah 100%, biar lebih jos lagi, biar lebih gitu kan, juga tetap lewat anak yatim. Betul. Tapi kalau nggak mau kabul, ya nggak usah, biarin aja. Jadi kalau ada anugerah, ada hajat yang sifatnya nggak mau kabul, ya nggak usah dilakuin. Betul. Ya nggak masalah dong. Betul. Gitu. Jadi buat yang nggak mau kabul nggak usah dilakuin. Jadi buat yang pengen kabul cepet tapi nggak mau ngelakuin, ya mimpi aja gitu. Betul, siap. Betul. Ini soalnya hampir rata-rata beberapa tamu dulu ya, hobinya komplain, hobinya protes, gitu. Jadi keyakinannya tingkat dewa tapi sedekahnya malu-malu gitu. Terus ibadahnya juga agak malu-malu gitu. Tapi katanya keyakinannya bulat sih, saya yakin pasti terkabul sih. Tapi masih malu-malu. Abis itu endingnya kan Alhamdulillah. Yang penting keyakinan kita percaya sama Allah. Oke, bicara keyakinan sifat 18, apa kabar itu? Nah, itu tadi tuh. Harus bisa dilewatin. Harus bisa dibantai. Iya, bantai. Itu kadang itu yang membuat kita kadang lemah. Saya biasanya kadang suka melo juga ya, kalau lagi ada apa suka gunda, kadang nangis. Akhirnya dengan ada enggak, saya nggak bisa, saya harus lawan. Jadi udah, caranya harus langsung, nggak boleh. Apapun yang terjadi, yaudah, walaupun itu sakit buat kita gitu, udah hilangkan. Saya bilang begitu. Mbak Puri hatinya Hello Kitty ya? Hello Kitty, iya. Kadang seneng, kadang susah, kadang susah. Dan ya jujur aja, Mas Regi ngambil 18 itu berat. Awalnya? Awal. Jadi pelan-pelan, kenapa? Ya kita ini kan manusia, ya kan. Oke lah kalau masalah kita nggak boleh kepo, selama ini kita suka kepo, misalkan terkadang kan namanya kita berteman, ya kan. Dia ngomong, masa kita diem? Nggak mungkin kan. Setidaknya adalah celutukan, berarti kan kepo namanya kan. Nah, mendingan untuk saya sekarang tuh lebih fokusnya mendingan banyak kan ya di rumah kalau memang nggak ada kegiatan, menghindar. Mending ibadah ya? Mending ibadah. Lebih fokus saya begitu. Kedua, misalkan nih namanya kita kadang nggak mau tahu urusan siapapun gitu kan, ataupun anak lah kadang gitu kan, udah kita yakin Allah pasti melindungi anak saya, gitu loh, keluarga saya pasti dilindungi gitu kan. Makanya terus kalau misalkan namanya kita nih dan di lingkungan ada aja yang misalkan kita dimarah namanya orang gitu kan, ada aja, lebih baik diem. Lebih baik diam, terus sudah mati istighfar. Kalaupun kadang ada suka sedih dikit langsung, ya Allah aku nggak boleh nangis, harus. Kalau suami kan suka nangis sampai segimananya gitu kan. Terus kita suka yang yang kata Pak Haji suka protes gitu. Saya nggak ada, di hati saya nggak pernah mau protes. Kalau saya protes berarti saya tidak yakin dengan adanya Allah. Berarti lebih ke arah jalani, syukuri, nikmati. Betul. Karena kalau yang protes kan, aku baru pakai berapa hari kok nggak ada kabul-kabul, itu berarti kan tidak mensyukurin, ya kan? Nah, jadi begitu. Jadi aku kalau misalkan apapun, ya udah, hati itu kita yang mengatur saat sekarang nih, manage, gitu loh. Walaupun ada misalkan namanya kita bergaul, ada kepancing, ya wajar, gitu. Tapi harus netralin lagi. Intinya kalau baru mulai, ya wajar ya kalau masih sering-sering kelupaan. Betul. Kadang-kadang suka masih kepancing jengkel, namanya kita baru mulai ya kan. Tapi kalau udah sebulan 2 bulan, kalau masih suka kepancing jengkel, ya berarti mending stop aja nggak sih praktek imbardainya daripada mubazir. Ya kalau saya kalau memang diniatin ya harus terus ya. Apapun nanti hanya satu kuncinya kalau saya. Supaya hati saya itu tidak gundah, ya kan? Saya baca gini Mas Regi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu langsung tenang hati. Itu kuncinya. Karena kita berserah diri sama Allah, ya kan? Selain alhamdulillah kan, itu yang ngedoain kita seperti itu. Jadi akhirnya ya udah, plong, saya bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sip. Tapi kalau kita terbawa arus, bisa makan nggak bisa, sholat nggak bisa, kan di sini kan nggak boleh mikir. Misal contoh nih, saya ada mau bayaran, ya kan? Kalau dulu mikir kan, aduh gimana cara, saya nggak deadline lagi tanggal lagi kan. Sekarang malah sekarang saya malah ada lagi yang lucu. Saya yang punya tanggung jawab, saya bilang tadi mobil kredit, oke?
dari pagi itu anak nagih, Bu. Debt collector? Bukan debt collector, biasa. Aku nggak pernah dapet yang, alhamdulillah karena lancar ya. Jadi biasa ngingetin, Bu, jatuh tempo sore ya. Saya bilang, oh iya Bu, sore. Sore ternyata dana belum masuk, belum ada dana sama sekali saya itu. Terus jam 8, Mas, dia WA lagi, Bu gimana, ada nggak? Saya ada dana cuma 1 juta, gimana ya? Saya bilang, kalau besok ada, bisa saya langsung, karena dana saya masuk lagi. Yaudah Bu, saya talangin, coba bayangin. Wah, yang bener. Bener, demi Allah, dia nalangin saya. Bu, saya Berapa talangin. itu? Kurang lebih 2.800.000. 2,8 ditalangin. Iya, semuanya saya 3.800.000. Saya ada dana cuma 1 juta. Yaudah Ibu transfer dulu dah, ntar saya talangin. Iya. Ada tuh buktinya dikirimin? Ada. Wow. Setelah itu besoknya saya ganti, langsung. Ucapan adalah doa. Saya bilang hari ini pasti saya bisa kebayar, pasti saya bisa kebayar, bayar. Terus Ibu ada nggak rencana pengen mobil lunas? Pasti. Mobil lunas? Coba lakuin yang kayak Raffi Ahmad kemarin tuh. Dia suka hobinya ngusapin. Oh ya itu, saya sebelum tidur, sebelum tidur yang habis Isya, saya pakai CD. Itu 99 kali. Itu CD-nya yang udah dipakai. Udah Iya. pernah nyoba belum yang 9 hari nggak dicuci? Saya udah pernah. 9 hari nggak dicuci? Enggak. Terus saya pakai itu, masukin ke freezer. Enggak, maksudnya ini Raffi Ahmad kemarin tuh dia CD 9 hari katanya. Waduh, masuk itu baunya bukan main katanya. Dia bilang ya, kata dia ya, itu baunya bukan main. Saya nggak tahu lah tuh alat kelamin dia terbuat dari apa ya. Kenapa dia bilang begitu? Kalau saya nggak bersih. Ya, ini si Raffi Ahmad gitu ya. Kalau Mbak ya mungkin bersih gitu. Ya mungkin bau cuka dikit dah ya kan. Itu dia punya motor 11 bulan nyicil, bulan kedua mau dibayar, katanya datanya hilang. Iya. Nggak ada. Mau bayar gitu nggak bisa. Itu kira-kira lunas apa enggak tuh? Lunas sekali. Mbak mobil baru berapa bulan? Ada setahun lebih. Selama berapa lama? Setahun lebih, kontraknya 5 tahun. Nah, mumpung baru setahun deh tuh. Ya mau saya kerjain. 9 hari kalau bisa. Ya, jadi gimana? Ya CD-nya jangan di ini, Cuci. jangan dicuci 9 hari. Iya, cuci. Wah, itu ntar kayak Raffi Cuci ke Ahmad tuh. muka gitu kan? Hah? Di ke muka kan 9. Iya. Iya kan? Justru tahu nggak saya? Nah. Saya habis selesai kejadian itu, emang rumah saya mau saya jual. Tadinya niat saya yang di BSD. Itu langsung ada orang nawar saya. Dia nawar langsung saya buang cash 2 miliar. Tapi saya belum siap. Padahal cuma ngucap-ngucap doang tuh. Belum masang ke marketing. Enggak ada. Belum ada pelang dijual. Enggak. Tahu-tahu ada orang datang pengen ngebayarin. Iya. Lepas aja. Belum. 3 miliar kalau mau gitu. Mana tahu sih linglung. Saya bilang kalau 3,5 hayolah. Oh, 3,5. Tapi 2 miliar udah nggak mau. Udah dia mau, saya nggak mau. Emang cash. mantasnya berapa itu rumah di Jarwin? Kalau di situ sebenarnya sekarang sih udah sekitar 4-an. Oh, dia nawar 2. Ya iyalah kemurahan, nggak bakal dilepas lah. Dia nawar kalau mau, dia kan pasaran 4,5. Ya bawa duit 5M lah, pasti dilepas sama Mbak Puri. Iya. Iya. Karena daerah strategis saya. Enggak ngapain mau. Ini nih yang kayak gini-gini nih. Udah dibilangin sama Pak Haji, bos, lu ke RDAY nggak ada yang namanya jual Saya aset. nggak jadi jual. Akhirnya saya mau bangun kontrakan nantinya. Wih. Kos-kosan. Kecuali Mbak jual, abis itu uangnya buat sedekah. Itu saya setuju tuh, ya kan. Minimal sedekah ke RDAY 4 miliar, sedekah ke Regi 1 miliar. Itu nggak apa-apa. Baregi. Deal itu mah sah, itu mah dibantuin bener. Saya hajatin. Canda hajat, enggak lah. Iya. Ya alhamdulillah lah, selama saya bergabung di sini 1 bulan, belum lah 1 bulan ya. 1 bulan dikit lah ya. Berarti hampir 1 bulan ya? Hampir. Udah lah 1 bulan, kan sekarang tanggal 26, kesini tanggal 27. Besok 27. Udah dong. 26 dong. Ya sebulan pas. Ya udah pas. Udah Ya kan? 1 bulan alhamdulillah. Nah, Mbak, saya mau tanya nih. Selama 1 bulan mempraktekkan ilmu RDAY dan alhamdulillah banyak yang terkabul tuh ya. Kira-kira ada nggak rencana mau stop bangun jam 00 gitu? Justru saya rencana mau saya terusin sampai seumur hidup. Sampai
mati berarti. Iya. 2 hari ngetes gitu nggak praktekin lagi, mau nggak? Enggak mau. Tes dah. Enggak. Saya kasih 200.000 lah. Oh, enggak mau. Gope. Enggak. 1 juta dah. Enggak. Kalau 5 miliar gimana? Enggak mau. Gak mau. Enggak. Mudah banget. Ntar gue gaplokin duit 5 miliar depan muka ya kan. Saya enggak mau, karena apa? Kunci saya adalah sholat tahajud. Oke. Apapun itu tahajud yang menolong saya. Berarti, wah harusnya ntar saya bikin pin deh, bikin pin I love RDAY ya kan. Iya dong. Jadi buat yang testimoni nih yang begini-begini nih harus punya pin khusus iya, I love harus RDAY. dikasih. Oke, yaudah berarti ntar kita bikin pin khusus gitu. Jadi buat mereka-mereka yang emang RDAY holic gitu ya Iya. kan. I love RDAY. Jadi benar. Ntar kasih kaos di sini. Tidak sanggup meninggalkan bangun jam 00. Iya, keren banget ya tuh ya. Gimana Pak Haji? Deal nggak Pak Haji? Kita bikin nih Pak Haji ya kan. Jadi buat testimoni ntar di belakang itu tulisannya kan, tidak sanggup untuk meninggalkan bangun jam 00. Asik. Iya. Karena jam 00 itu udah terbiasa sekarang. Kunci tuh ya. Kunci. Jadi semangat badan. Saya bilang tadi, padahal namanya air itu kan dingin ya. Yap. Apalagi terkadang saya kan ada penyakit gula. Oh iya. Ada diabetes saya. Jadi, Diabetes. tapi saya bilang tadi, saya nggak pakai air panas. Saya nggak pakai shower. Ya udah, saya pakai air dingin itu seger. Dengan saya ngomong sama air tadi, air. Saya mau mandi. Kasih saya kesehatan ya, panjang umur saya ya, sehat selalu. Ya udah mandi, pakai sabun. Orang mungkin kalau mandi karena takut dingin, gitu doang kan. Kalau saya enggak, pakai sampo, mandi kayak biasa. Normal ya. Normal, pakai sabun. Banyak lah kayak biasa. Udah selesai itu, sehat saya. Alhamdulillah. Mbak, kan waktu itu Pak Haji pernah bilang, bos bangun terus jangan lupa tobat gitu. Nah, saya sholat tobat. Jadi gini. Bukan sholat tobat, bertobat. Tobat saya. Buka baju, Iya, telanjang. iya, saya- Ngucapnya gimana ngucapnya? Saya bilang, ya Allah, saya duduk sama ini, ya Allah, saya pernah menjadi Tuhan kecil. Maksud ya? Ya, saya pernah. Jadi saya pernah, mungkin saya ke suami, ke anak, ke saudara, ke sahabat, saya pernah gitu, saya ngakui. Saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun, saya mohon tobat. Saya ngomong gitu. Dari situ setelah itu baru tuh dapat cair dana. Emang Mbak waktu itu pernah ngapain Mbak itu yang kecil kayak gimana coba? Ya contoh begini deh. Contoh. Ya kan? Terkadang kita kan ada kesombongan, ya ada lah gitu kan. Saya ke mana ya, ke partner atau kemana. Dulu mah kalau nggak gue bantu nggak bisa berhasil. Itu kan sombong gitu ya. Tahun kecil tuh. Tahun kecil tuh kan. Terus apa lagi Terus saya? ada lagi misalnya, ini nanti aku dapat ini, padahal belum dapat. Ntar gue kasih ini, itu ternyata salah. Salah. Gitu kan, ya. Iya. Terus kadang kita ngedongkol sama suami, gitu kan. Itu salah juga. Iya. Ya kan? Jadi setelah itu ya kita mohon ampun, saya ngakui saya salah, saya bertobat ya Allah. Ya udah dengan seperti itu. Ya sudah itu ya udah, langsunglah saya sholat tobat juga, gitu. Setiap hari gitu kan. Berarti tobatnya cuma sekali. Tobatnya aku udah ngelakuin sudah 4 kali kok. Oh iya? Iya. Oh, Pak Haji kan cuma menganjurkan sekali doang kan? Iya, kalau saya, Mbak 4 kali udah. karena kita kan mengakui setiap hari tuh kan kita ada kesalahan. Itu pas bangun tidur udah ucap syukur. Abis sholat, aku malah abis sholat isya. Oh malam-malam. Iya. Masa biasanya sebelum jam 00 tuh? Belum. Oh sebelum tidur, Iya. buka baju dulu dah tuh ya kan? Udah. Jadi kayak anak bayi dah tuh ya kan? Jadi duduk gitu kan ya, kita duduk kan. Duduk. Bersila gitu kan. Oh bersila. Iya gitu kan. Kok berdiri lucu kali gitu. Mbak nggak tidur gitu sambil begini gitu kan? Enggak lah, enggak. Mana tahu habis taubat ya kan? Malaikat Israel datang. Canda ya guys, canda. Tapi orang-orang pada aneh dengan saya. Kenapa? Adanya gini, lu kayak badan lu kok nggak ada ngantuk saya, tapi tetap saya tidur, itu saya seger. Iya. Jujur ya, saya baru pulang telepon ini. Tahu nggak Mbak kenapa bisa begitu? Tahu nggak? Kenapa? Ya saya nanya, tahu nggak? Itu tadi karena saya bilang karena kita ini kan kalau saya ya Bang Regi, kalau tidur saya nggak pernah, misalnya orang nih malam kayak sekarang ini tidur kan, tidur itu dari pagi sampai sore, saya nggak sholat, Betul. saya nggak bisa, nggak tahu, saya kayaknya ada yang ngatur. Jadi bisa saya tidur nih setelah sholat duha jam 7 gitu ya, kan jam 9 jam 8, jam 9 saya udah
ini lagi. Mentok jam 10 lah ya. Jam 10 lah. Zuhur udah sholat. Jadi terus asar ya sholat. Jadi nggak tinggal. Waras nih ya kan. Ntar dulu nih. Oh banyak nih yang nonton nih. Mudeng nih ya kan. Gua demen begitu bos. Nih waras nih. Jadi kalau mau bikin takjub Allah, kita tidur mah nggak usah lama-lama. 2-3 jam, mentok 4 jam dah cukup. Selebihnya 20 jam tuh buat Allah. Jangan jadi kaum rebahan. Hobinya ngeluh, hobinya minta tanpa berbuat. Oke? Oke lah, deal kita. Deal nggak? Lo gede hajat nggak mau? Ya udah terserah ya kan. Terserah. Nih udah dikasih paham. Nih ngeri nih ya kan. Si hobi terkabul baru sebulan aja udah begini nih. Bagaimana setahun nih kita lihat nih. Pokoknya semua orang yang belum datang ke RDAY wajib harus pasti yakin bisa datang ya. Buat yang udah datang harus terkabul. Kalau nggak terkabul nggak usah nonton video ini, nggak usah nyimak video Pak Haji karena nggak ada tujuan. Percuma lo nonton buang kota kalau hajatnya nggak terkabul ya nggak. Amin. Betul nggak, Mbak? Betul. Iya kan? Udah buang kota, hajat bukannya lagi lemot, nggak terkabul, mau ngapain? Jadi kalau udah nyemplung, kalau udah masuk ibaratnya universitas RDAY ya udah harus all in one. Betul. Ya kan? Totalitas. Harus berhasil dan yakin. Iyalah. Jadi apapun yang dilakukan yakin adanya Allah. Walaupun kalau peribahasanya namanya kita kuliah nih, kan masa studi kuliah itu 7 tahun ya. Betul. 14 semester. Kan kita harus ngejar gimana caranya, walaupun 14 semester baru beres dah nggak masalah. Tapi kalau bisa mah 3,5 tahun bos. 3 tahun paksain kalau bisa ada kesempatan lebih bagus. Sip. Ya kan? Sip. IPK tinggi ya kan? Iya. Summa cum laude ya, Iya. istilahnya ya. Ya itulah pokoknya. Jadi istilahnya kalau ngampus tuh kayak gitu, gaspol. Iya, kalau niat harus nekat. Iya, tapi kalau mau Kalau nggak nekat nggak bisa. jadi kalau mau jadi mahasiswa abadi yang ibaratnya hajatnya lemot boleh juga gitu kan, atau mau hajatnya nggak terkabul, ibaratnya udah 7 tahun nggak lulus juga silakan ya kan. Saya ke RDAY udah 7 tahun tidak terkabul. Bagus ya kan. Saya ke RDAY baru 2 bulan sudah saja melintir. Nah ini the best ini. Wow luar biasa guys. Ini mau 1 jam nih ya. Saya paling senang banget kalau testimoni, soalnya dengerin energi positif ya kan. Kalau misalkan dengerin anugerah itu saya paling tidak suka dan pantang. Kenapa pantang? Karena ketika kan itu curhatan ya, anugerah orang gitu, energi negatif, kita cuma dengerin doang nggak, itu capek loh. Iya, jadi dengan seperti itu kita itu seharusnya cukup dengan video-video yang, saya jujur ya, video setiap hari yang ada dari RDAY, walaupun saya tidak kesini, saya selalu tonton, selalu ada ilmu-ilmu yang baru yang bisa saya lakukan. Jadi misalkan Mas Regi agak wawancara dengan apa yang testimoni. Kalau ada yang bisa saya ambil untuk yang baik saya lakukan. Seperti itu. Jadi saya orangnya kepengen tahu gitu. Saya kepengen maju, saya pengen berhasil. Itu tadi saya bilang, dikala kita lagi misalkan tidak berdaya, orang tuh nggak akan ngelihat Bang Regi. Betul. Tapi kalau lagi jaya maaf apapun itu kayak tawon ya. Udah ada banyak. Nyerbu ya. Jadi kita telepon dia, jangan males. Pokoknya kalau lagi jaya, bro di mana bro? Sini bro, Sherlock, berangkat langsung ya kan. Biar kita lagi tak berdaya. Boro-boro diangkat tuh nggak mau. Gitu kan. Wah ini pasti mau duit deh. Gitu. Tahu aja loh. Gitu kan. Wah luar biasa guys. Ini emang apa ya, dabes lah gitu. Oke, Mbak Puri, ini kan udah mau 1 jam nih. Biar penonton nggak enek juga nih sama. Tapi nggak mungkin ada yang enek sih. Justru penonton kadang-kadang, bang bikin dong testimoni vlognya 3 jam gitu. Waduh, saya hanya yang enggak, maksudnya bikin kalau pas lagi ada gadis-gadis yang gemes gitu. Soalnya kan RDAY ini kebanyakan gadis usia senja. betul. Yang kata Pak Haji kata privat pernah saya dengar sama gadis-gadis, padahal umurnya 70, 60. Coba Mbak Puri kasih paham nih para penonton nih.
yang belum datang ke RDAY, biar dia minimal nih setelah nonton video ini Mbak Puri kasih paham dah, oh iya deh, udah paksain deh gitu. Coba kasih paham para penonton. Buat penonton TikTok apa nih? TikTok apa YouTube? YouTube. Oke, lupa, sorry. Penonton YouTube, ayo datang ke RDAY, Paksain. apapun walaupun nggak ada pun ongkos, Ngutang. pasti ada jalannya. Yang penting niat, gitu loh. Ngutang boleh nggak ngutang? Ya boleh, tapi nanti bayar, pasti ada yang bayar. Gitu. Nyopet janganlah, nggak boleh lah, tidak kan. Jadi apapun permasalahan di RDAY ini, kehebatannya tuh kenapa? Mau permasalahan apapun tuh ada solusinya, Pak Haji, di sini. Yang sakit ada solusinya. Jadi semua tuh ada di sini. RDAY is the best. Ilmunya ilmu apa Mbak? Ilmu kearifan Lokal. sebenarnya itu sama ilmu zaman dulu. Contoh nih, kalau kita sakit mata, yang namanya zaman dulu pakai air kencing taruh netes, itu sama aja kan. Iya. Ilmunya kan, nah seperti itu. Terus kalau misalkan anak kejedot, rambut ditaruh Diusap-usap. itu sama aja. Jadi ayo semuanya, tua muda, jangan ragu datang ke sini, karena saya baru sebulan saya sudah ada hasilnya, Merasakan manfaatnya katanya. hasil dan manfaatnya, dan malah saya tetap akan rajin ke sini. Mungkin nanti lama-lama saya peserta sini rajin kali ya. Ya, dia bakal mendapatkan pin RDAY Holic ya kan. Ya, jadi begitulah. Jadi ayo datang. Jadi nanti levelnya ada RDAY Edik ya kan, sama RDAY Holic. Wah, Siap lah. mengerikan Jadi tuh. kita doain sama-sama. Yang penting jangan mengeluh. Kalau hidup mengeluh nggak akan bisa jadi. Tapi kalau dia nggak mau terkabul boleh kan ngeluh kan? Ya itu terserah dia sendiri. Jadi kalau apapun masalah nggak usah dipikirin, udah lewatin aja. Los, biarkan aja. Apa yang terjadi terjadilah. Jalanin. Syukuri, nikmatin. Nah, itu aja. Gitu loh, sudah. Sekarang hidup tenang. Ya kan? Emang hampir rata-rata nih buat para penonton ya, coba nonton deh semua vlog testimoni RDAY. Semua orang yang sudah pernah ngerasain yang namanya terkabul, apalagi dengan cepat, itu pasti orang-orang yang emang energinya positif banget, yang bener-bener keyakinannya tingkat dewa, dan juga enjoy gitu, pembawaannya santai, bener-bener kayak sifat 18 tuh kayak lo jengkel mau datang ke gue kan, sorry gue mah gak bakal pancing, gede hajat gede jengkel ya kan gitu. Betul. Nah, kalau baru-baru ya kayak saya jujur baru-baru nih ya, latihan dulu lah, gak apa-apa ya, kan gak apa-apa, sekali-sekali keceplosan jengkel, terkadang melo dikit lah, tapi ya harus dilawan gitu kan, demi kobul harus dilawan. Akhirnya lama-lama kan membuat kita sabar. Iya. Itu kan bertahap. Kita ngaji lah, pelan-pelan jadi. Iya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Mbak Puri. Tidak sadar ya, tidak terasa 2.32 guys. Ini sudah 58 menit, hampir 1 jam. Wadidaw, mengerikan ya kan. Emang testimoni ini nggak ada yang pendek, karena emang seru gitu. Betul. Emang seru, harus dikupas pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Nggak mau tahu, lu datang maksain ya kan, ngutang lah bila perlu. Betul. Kalau nggak punya uang, coba komen di bawah nomor rekening Mbak, transferin. Jangan takut, di sini Pak Haji bilang hajat ekstrim, ayo semua disedekahin. Saya sedekahin, dompet kosong, pulang nggak bawa duit, tiba-tiba ada aja duit. Sampai maksain ya. Oke. Ya udah guys, sekian dulu videonya. Pokoknya yang positifnya diambil, yang negatifnya nggak ada soalnya, ya kan. Dan buat para penonton yang ingin sedekah ke RDAY, silakan cek nomor rekening Pak Haji yang original ya, ada di deskripsi. Konfirmasi juga ke nomornya Ibu Ai ya, admin sedekah. Terus buat yang pengen datang ke RDAY, alamatnya ada di deskripsi, Google Mapnya ada di bawah ya, tinggal diklik aja, cerot ya kan, langsung nyampe ke RDAY. Dan jangan lupa follow semua sosmed official RDAY biar tidak dikerjain ya kan sama oknum-oknum, karena oknum-oknum ini lagi pada mengintai terus, dan dia berdoa terus, dia yakin bahwa ada yang bisa ditipu. Tapi mohon maaf, di sini saya sudah selalu menghimbau, dan akhirnya oknum sakit gigi tiap hari, nggak dapet orang yang ketipu, mampus.
Yaudah guys, sekian dulu videonya. Thank you banget sudah nonton sampai akhir. Akhir kata, wassalam.